So, adjektif deklinasi ya. Nah, secara garis besar, adjektif deklinasi ini akan saya ringkas di bagian sini ya. Jadi kalau kamu lihat adjektif deklinasi itu di dalam ya, di dalam rumusannya seperti ini ya. Endungnya tuh yang ini dan ini. Nah, baru kayak apa perahu maksudnya. Nah, saya akan sharingkan ya. Jadi, let's say ya, kita mengacu kepada yang kamu lihat di depan ini ya. Schwache Endungen sama starke Endungen. Kita mulai dari yang tabel kedua ini ya. Nah, kita let's say kita punya nomen. Apa nomennya kita yang punya ya? Untuk maskulin, kita punya misalnya der Apfel ya. Nomen yang kita punya der Apfel. Lalu yang feminim, kita punya namanya di Tasche. Oke. Kalau yang netral, kita punya misalnya das Buch. Yang plural kita punya misalnya di Bücher ya. Nah, sekarang kita let's say kita bikin kalimat ini ya. Nah, kita mulai dari yang Schwache Endungen. Schwache Endungen ini untuk yang bestimmte Artikel. Nah, kita pakaiin adjektif deklinasi nih. Kayak gimana contohnya? Nah, kita bikin ada kasus dari yang nominatif dulu ya. Kasus nominatif ya. Nominatif kan berarti subjek nih. Yang maskulin. Nah, der Apfel is da. Maksudnya apa? Artinya apel itu ada di situ. Ya, ada gitu. Atau is dort ya, biar kamu kelihatan. Ada di situ. Ya. Saya mau bikin jadi adjektif deklinasi. Kita pakai apa ya? eh Apa namanya? Adjektifnya. Oh, kita pakai nama merah. Warna juga kan termasuk adjektif ya. Nah, der maskulin nominatif. Rot harus pakai endung. Rote. Apfel is, sorry, ya betul lah. Is dort. Apel yang berwarna merah itu berada di situ. Itu tadi. Ya. Nah, terus kita punya lagi. Ini kan yang maskulin. Yang feminim. Di Tasche is dort. Tas itu ada di situ. Terus saya mau bilang, tas yang merah itu ada di situ. Maka, rat itu kan tadi adjektif ya. Bagaimana perubahannya? Di rote Tasche is dort. Itu. Lalu, ini untuk yang si apa feminim. Yang maskulin. Sorry, yang netral. Udah. Das Buch is dort. Maksudnya adalah buku itu ada di situ. Nah, saya mau bilang sekarang, buku yang merah itu tuh ada di situ. Berarti das rote Buch is dort. Nah, kalau yang plural kayak gimana, Frau? Yang plural saya kasih di sini. Contohnya apa? Di Bücher. Di Bücher, Zin. Kenapa pakai Zin? Karena plural ya. Dort. Ada di situ. Nah, kalau bentuk adjektif deklinasinya, buku-buku yang merah itu ada di situ. Berarti di roten Bücher ya, sind dort. Ini, gitu ya. Nah, sekarang saya mau kasih nih. Kelihatan ya bedanya? Oke, dapat? Oke, oke. Ini yang nominatif.
sekarang saya kasih yang akusatif. Kayak gimana, Frau, contoh yang akusatifnya? Ich esse den. Saya memakan makanan apa apel merah. Berarti ich esse den rotten. Nah, jadi yang kamu lihat ini adalah clue untuk endung si adjektifnya. Rotten apple. Titik. Yang ini apa, Frau? Kalau yang di bawah berarti ini adalah ich kaufe die rote Tasche. Yang bawah lagi apa, Frau? Ich kaufe atau ich lese, boleh. Ich lese das rote Buch. Ya. Nah, sekarang yang plural apa, Frau? Ich. Apa lagi? Ich, was noch? Ich bringe die Rotten. Kalau pakai di rotten. Bisa. Gitu. Ah, oke. Nah, ini adalah dalam kasus nominatif. Ya, sorry, akusatif. Sekarang, gimana kalau dalam kasus datif? Ya, kalau dalam kasus datif, kita sesuaikan aja. Misalnya, eh kalau datif kan nggak bisa benda ya. Jadi misalnya, ich schenke meinem. Tadi apa? Kan si itu kan nggak bisa dalam bentuk benda kan. Datif itu imer misalnya dengan manusia. Berarti apa kalau saya mau bikin bentuknya? Berarti tadi udah ya. Si datifnya adalah ich schenke meinem. Nah, kita lihat nih kalau datif maskulin. Apa endungnya? A, neten. Ya, sorry. Neten. Butter, misalnya das Buch. Ya, si, lihat bedanya karena di sini, oke, dia adalah dalam bentuk datif, adjektif deklinasi, maka kamu lihat nih, di sini adjektifnya Nathan. Ya, nah tinggal disesuaikan aja. Berarti kalau yang netralnya adalah I, Schenke, misalnya apa yang netral? My, them, Nathan, Mädchen, gadis yang baik itu, das, Buch. Terus kalau yang datifnya lagi, yang feminimnya, I, Schenke, meine. Ya, minor. Sorry. Nathan, Mutter, di bawah ya. Mutter, das, Buch. Nah, kalau yang plural berarti I, Schenke, meinen, netten, eh apa nih kalau yang plural? Kinder, das, Buch. Gitu. Oke, sip. Dapat ya Adrian ya? Maksudnya ya? Ya, ini yang table 2. Iya, masih di tabel 2. Karena ini untuk bestimmte artikel. Oke? Si. Nah, sekarang gimana, Frau, untuk yang unbestimmte artikel? Unbestimmte artikel berarti kan dia menggunakan oder eine ya, ein oder eine ya. Nah, ini baru pakai si tabel 1 untuknya. Nah, kayak gimana contohnya? Balik lagi ya. So, ntar ya, saya ini dulu.
Kalau misalnya contohnya di sini adalah kita tadi kan bikinnya adalah maskulin ya, nominatif ya, maskulin, terus di sini ada nominatif. Maka misalnya i, oh bukan, ein gitu. Roter, apple is dort ya. Terus kita ke feminim ya. Apa tuh yang feminim? Berarti eine rote Birne is dort ya. Lalu kalau yang ke apa namanya netral berarti eine bukan eine lagi ein rotes Buch is dort. Kalau yang plural, kalau plural kan nggak bisa pakai eine ya, karena plural kan lebih dari satu ya. Maka langsung pakai belakangnya berarti rote Bücher sind dort. Ya, lihat ya, adjektif deklinasi atau perubahan dari adjektif endungnya. Kamu lihat di sini antara yang tadi bestimmte artikel yang sebelumnya sama yang unbestimmte artikel yang sekarang ini beda. Nah, kenapa yang di sini malah jadi tambahin tambahin es? Karena kan di bagian ein-einnya itu kan tidak teridentifikasi nih apakah dia maskulin atau netral, ya. Nah, di bagian pluralnya juga, kalau tadi kan di rotten. Nah, kalau ini langsung aja rote buher. Karena kan dia udah nggak pakai artikel apapun gitu ya. Tinggal disesuaikan. Misalnya yang akusatif, kita contoh ya, bikin kalimatnya akusatif. Berarti apa? Akusatif itu I esse, den, roten, apel ya. Lalu apa lagi? Kita lihat lagi nih. I kaufe, di, sorry, nggak pakai di, kan karena pakai kok, and then ya. Sorry, maaf. Einen, roten apel. Ich kaufe was nou iya? Eine rote Bier. Nah, oke. Nah, lalu apa lagi di sini? Ya udah, tinggal ngikutin lagi. I esse ein rotes apa yang merah? Apa gitu ya? Misalnya, oh jangan esse, ich kaufe ding. Ich kaufe ein rotes Buch. Ya. Kalau yang pluralnya adalah misalnya ich lese rote Bücher gitu. Oke? Sih, tinggal lanjutkan lagi. Yang datif juga sama gitu. Oke? Dapat maksud saya, Adrian? Oke, Frau. Oke. Dapat. Oke. Kalau begitu ada lagi yang mau ditanyakan tentang adjektif deklinasi? Enggak, Frau. Enggak ya? Oke, kita lanjutkan lagi ke tempat yang lain. Kalau enggak, ini mau di screenshot? Sudah, Frau. Oke, sip. Saya clearkan. Nah, saya lanjut ke tempat yang lain ya. Nah, untuk tadi pekerjaan ini udah dikerjakan? Aku cuman baru ngerjain yang chapter satu, belum Oke. semua. Kalau begitu, saya akan coba sharingkan sama kamu tentang gimana apa namanya secara garis besar ya. Sebelum saya akan sharingkan latihan soal ya, supaya kita bisa mengerjakan latihan soal ya. Sebentar dulu, saya lihat soalnya. Komen.
Oke. So, ini secara garis besar tinggal kamu pasangkan sebenarnya ya. Kalau ini gampang ya. Terus ini ada beberapa keterangan. Versi Anggaben, pas di Pragen, contoh Maria Sofia Lemper. Oh, berarti apa nih kalau mau ditanya? Oh, misalnya kalau kita nanyain, kalau misalnya ada nama Maria Sofia Lemper, berarti kita tanya adalah wie ist ihr Name? Jurnalistin, berarti Abbas Mahdi berufli, Heinestraße, bla bla bla. Oh, berarti ini ada tentang alamat dan lain sebagainya. Ini gampang. Terus ini passen Sie hier auch dan diese Worte zu welchem Themen, ada Ausbildung, Freizeit, Wohnen, tinggal kamu pasangkan. Ini juga gampang ya. Nah, ini juga sama. Wir haben auch hier dan den Text ya, diese Lückentext bitte willen Sie denn hier bisa diese Wortschatz unten. Jadi kamu tinggal kasih wordsheet yang ada di bawah, ditaruh di sini ya. Basis juga menurut saya oke lah ya, bisa dikerjakan sendiri. Nah, sekarang yang ingin saya sharingkan adalah yang ini juga gampang ya, bagian nomor 3, basis oke, kalau bisa kerjakan. Lalu bagian 4 juga gampang. Kalau tentang masih apa worksheet saya pikir masih bisa dikerjakan sendiri. Nah, ini adalah perubahan bagian B adalah ini dalam bentuk imperatif ya. Revi Amil An, sorry, Ruf Emil An. Ruf Emil An dasarnya adalah dari kata anrufen ya. Tolong panggilin si Emil. Nah, ini dirubah dalam bentuk perfect ya. Ich habe ihn schon angerufen ya. Fang bitte an. Coba dimulai. Nah, berarti ich habe das uh, angefangen ya dan lain sebagainya. Ini sebenarnya tren bar kan. Nah, tapi tren barnya kamu coba rubah di dalam bentuk perfect. Lalu ini di setse juga seperti ini. Kamu lihat sebenarnya ini juga dalam bentuk tren bar. Kamu tinggal gabung-gabungkan ya. Nah, bagian D ini dalam look teks. Look teks ini kamu perhatikan. Ini kebanyakan dalam bentuk preteritum. Jadi tinggal kamu perhatikan aja perubahannya. Ini juga CH, SCH, KH. Jadi kira-kira kosakata mana yang harus pakai H, SCH, KH, dan lain sebagainya. Lalu ini Einladungen berarti kamu memolakan bagaimana bikin kalimat tanya. Saya apa invitation di sini ya pola kalimatnya. Contohnya di sini am Samstag Abendessen bei uns ab 7 Uhr. Kannst du? Gitu ya. Come again. Hab euch lange nicht gesehen. Was kann ich bitte mitbringen? Bla 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 ya. Jadi ini tinggal dilengkapin. Nah, kalau yang bagian 7 ini Wellsetse. Saya akan wiederholung sebentar. Wellsetse itu apa? Nebensatz. Nah, salah satu ciri Nebensatz itu adalah yaitu di kalimat Nebensatz-nya kata kerjanya yang di bagian ada konektor while itu ditaruh di belakang dan sudah dikonjugasi sesuaikan dengan subjek ya. Contoh di sini Julia geht einkaufen. Julia pergi berbelanja. Yang kedua, sie möchte am Abend kochen ya. Dia ingin masak pada malam hari. Berarti Julia geht einkaufen karena valutornya karena ya sebab akibat. Weil sie am Abend kochen möchte. Möchte itu adalah konjugasi model verben untuk sie ya, sie-nya Julia ya. Nah, dan lain sebagainya tinggal kamu kerjakan. Nah, ini juga di bagian B kamu memarker dibikin kalimat untuk menggunakan bahasa ya. Nah, nomor 8 juga gampang, tinggal kamu pasang-pasangkan, silakan kamu kerjakan. 9, un, oder, aber, weil ya. Ingat un, oder, aber itu posisi 0 dalam kalimat ya. Jadi dia tidak mengubah kalimat sebelumnya posisinya dan tidak mengubah kalimat setelahnya. Tapi kalau weil itu kan karena dia sebagai Nebensatz, maka kalimat pertama dengan weil, Nebensatznya kata keringnya ditaruh di belakang. Gitu ya. Nah, lalu ini Mas Pas Zusammen, apa apa sih namanya ini panca indera ya disesuaikan dengan kosakatanya ya. Nah, Wortbildung, Nomen aus Verben, jadi kata kerja yang kata kata benda yang bisa dibentuk dari kata kerja. Salah satu cirinya adalah dalam bentuk infinitif lalu artikelnya das. Contohnya Essen artinya makan, tapi kalau sama bilang makanan berarti dalam bahasa Jermannya adalah das Essens. E-nya kapital, artikelnya adalah netral gitu ya dan lain sebagainya.
Bisa dalam bentuk infinitif, tapi bisa juga dalam bentuk dikasih ung. Tapi kalau dikasih ung, berarti artikelnya jadi di, gitu ya. Nah, lalu ini tinggal menyontohkan kosakata yang tepat ke sini, tinggal kamu kerjakan. Terus ini juga sama, percakapan dan lain sebagainya. Ini kosakata. Kalau kosakata silakan kamu kerjakan ya. Nanti kamu kerjakan sendiri, kirimkan ke saya, biar saya periksa. Lalu ini juga ada kalimatnya, tinggal kamu jawab. Kalau dalam bentuk perfect pertanyaannya, berarti kamu jawab juga dalam bentuk perfect ya. Lalu seperti itu, ini kalimat dialog, Schulzeit, nah dari Schulzeit, apa yang pas, juga kamu pasangkan. Lalu ini dalam bentuk preteritum, modal verben. Ingat, bedakan modal verben dalam bentuk preteritum, karena nanti dalam preteritum dia tidak pakai umlaut, karena kalau pakai umlaut jadinya konjungtif coy ya. Kemarin udah saya sharingkan ya. Ini udah ada clue-nya, tinggal kamu kerjakan. Terus versus unword pas, kamu kerjakan juga di sini. Lalu ini EH, KH, dan lain sebagainya juga coba kamu kerjakan. Ini datif atau akusatif, datif sama akusatif tinggal kamu cross kira-kira mana yang pas. Lalu di sini adalah dalam bentuk perfect, kamu mengerjakannya. Nah, ini dikasih kosakatanya, kata kerjanya, di sini adalah kata bendanya. Dan ya ada sisi auch hier, bitte schreiben Sie dan welche oh ya, serungan atau ungkapan yang digunakan untuk seine Meinung sagen, untuk menyatakan pendapat kamu, di Meinungen Stimme zu gitu ya, untuk menyetujui atau nicht zu ya, nggak setuju gitu ya. Lalu dialog in die richtige Reihenfolge seperti apa nomor 9. Nomor 10 juga di sini ada teks. Wir haben dan hier den Text. Korrigieren Sie dan was ist falsch. Jadi kamu diminta untuk mengkoreksi mana yang kira-kira salah dan ini memulai sesuatu dengan kata-kata yang di Unterstreichen. Unterstreichen itu di fasilitas Unterstreichen di garis bawahi gitu ya. Nah, ini menemukan word charts, apa aja yang kamu temukan, ini dimasukkan lagi ke dalam sini. Word Bildung, Nomen auf ER, berarti tadi kan kita udah belajar bahwa ada word Bildung, kata kerja ya, yang tadi dikasih artikel das, dan dalam bentuk infinitif berarti apa huruf pertama jadiin kapital. Tapi ada juga Nomen auf ER ya. Biasanya itu untuk menunjukkan sesuatu profesi ya, misalnya dari bahkan jadi baker gitu ya, leren jadi leren dan lain sebagainya ya. Dia udah tahu jelas kalau R itu berarti maskulin ya. Nah, seperti itu. Terus ini email online. Biasa word shots kamu masukin lagi, perhatikan artikelnya. Lalu was ist das Verben? Oke, passen Sie dann hier zusammen in die richtige Formen hier unten. Und auch hier, ya, welche sind das? Behalten Sie dann hier, ist das auch present oder auch perfect? Kamu perhatikan kalimatnya. Mulai teliti ya, kapan pakai present, kapan pakai perfect dari konteks kalimatnya. Nummer 4, das ist ja auch, was ist das? Äh, Dinge vergleichen. Komparatif, superlatif, udah mulai belajar nih. Ingat ya. Kalau misalnya pakainya sama, berarti bla bla bla, so, wie, bla bla bla. Tapi kalau lebih berarti bla bla bla, terus mer atau belakangnya er, als, bla bla bla. Tapi kalau misalnya paling berarti am, bla bla bla, sten gitu ya. Seperti itu ya. Ini tinggal kamu lihat, kalau as itu daripada, kalau vi sama seperti gitu ya. Gitu. Als on vi juga sama. Nah, ini lebih ke komparasi. Ini superlatif tadi yang saya sudah sharingkan. Und dann hier auch penggunaan Welschen ya. Ingat, Welschen itu cuma lihat dari bentuk endungnya aja ya. Welche, diese, dan lain sebagainya. Nominatif, aktif, atau datif dalam kalimat itu si eh, apa namanya nomennya. Contohnya, titik-titik film Good Gefallen Ihnen. Oh, kita bikin adalah welcome film Gewalt Ihnen. Kenapa welcome film? Karena di sini film sebagai subjek, di sini nominatif. Maka di sini adalah welcome. Ya, kita katanya dari mana kata kerjanya. Ya, nomor 8 tinggal kamu apa namanya pasang-pasangkan. Nomor 9 juga seperti itu dimasukin ya, tapi ini dasetse. Bedanya apa walsetse? Beda konteks saja. Kalau wal itu artinya adalah karena, kalau dasetse itu artinya adalah
bahwa gitu ya. Tapi penempatan kata kerjanya tetap ditaruh di terakhir ya. So, ihre Meinungen sagen, ja, da kannst hier auch hier diese Box, ja. Bitte schreiben Sie noch hier unten wieder und auch hier Ihre Meinungen nach Handy, E-Books, Internet und so weiter. Lalu ini apakah B oder W, was ist richtig und auch hier über Filme reden, welche Ausdrücke sind pas und auch Meinungen zu Film, so weiter. Wortbildung, Feminin mit IN. Kalau tadi ER untuk maskulin, sekarang IN ya. Biasanya pekerjaan kan belakangnya untuk kalau IN itu biasanya untuk cewek gitu ya. Dan lain sebagainya. Lalu ini bagian 4. Große und kleine Gefühle, wie kann man hier ihre Gefühle ini di sini udah pasti Wortschatz, mau pindahin lagi ke bawah, Ergänzung dan hier di teks, lalu menjawab ini dan lain sebagainya. Nah, kalau ini adalah dan. Bedanya apa? Kalau dan itu penggunaan when, ya, when itu artinya adalah ketika. Nah, ini sebagai Nebensatz juga ya. Nah, dia kata kerja ditaruh di belakang. Biasanya kamu bisa menggunakan dan sebagai karakter tambahan untuk kalimat selanjutnya gitu. Atau contohnya, Ich bin glücklich, I'm happy when ich das Geschenk bekomme. Ketika saya mendapatkan hadiah. Nah, kalau saya mau putar nih kalimatnya. Wenn ich das Geschenk bekomme, koma, bisa langsung ich bin glücklich atau bisa dulu pakai dan ich bin glücklich ya. Dan ini tidak merubah posisi dalam kalimat juga ya. Nah, dan ini juga kamu menggunakannya lagi di bawah, when Sätze dan lain sebagainya. Seperti biasa, kamu pasangkan Geburtstag Party, juga kamu pasangkan, dan lain sebagainya. Refleksif pronomen, kemarin udah dilihat ya tentang sich, refleksif sich pronomen ya. Berarti di dalam di sini konteksnya kamu refleksif akusatif, kamu perhatikan ya konjugasinya terhadap subjeknya. Lalu ini antworten gampang. Wie sagt man in der Sprache, terjemahan dolang dalam bahasa Indonesia. Lalu ini mengerjakan yang di bagian bawah, ini adalah macam-macam emosi dan lain sebagainya. Ini oke lah ya. Dari sini sampai sini masih oke karena ini pembentukan kata-kata. Nah, Wortbildung dengan UN ya. Berarti apa? Biasanya untuk menegasi kalimat atau adjektif ya. Nah, menggunakan un. Misalnya höflich artinya sopan, unhöflich artinya tidak sopan dan lain sebagainya ya. Di sini kamu mencari tahu juga das Gegenteil von Adjektiven ya. Nah, Leben in the Stadt seperti biasa kosakata dan lain sebagainya tidak usah saya bahas karena kawan-kawan pasti tinggal kerjakan. Nah, ini di sini adalah restoran lagi. Gespräch kamu tinggal susunkan menjadi bentuk Vorstellungsgespräch yang benar, Vergambaran Vorstellungsgespräch, memperkenalkan restoran dan lain sebagainya. Lalu ini adjektif deklinasi yang tadi kita baru bahas aja ya. Oke, di sini bagian 5 ini masih yang bestimmte artikel. Baru nanti yang di bab 6 itu unbestimmte artikel. Seperti itu ya. Nah, ini juga kawan-kawan udah belajar untuk membuat permintaan dalam bentuk kontin atau konjungtif coa ya. Yaitu lebih holy ya. Membandingkan permintaan secara sopan, lebih sopan, dan lain sebagainya. Wortbildung atau komposita. Komposita itu artinya penggabungan kata. Kata satu dan kata dua digabungkan menjadi kalimat yang baru. Contohnya di Kunst and Audas Museum. Jadi Das Kunstmuseum ya. Kunst artinya seni, museum artinya museum. Digabungkan jadi Kunstmuseum artinya adalah museum seni. Tapi artikelnya selalu mengikuti kata benda yang paling akhir. Gitu, gendernya apa. Kebetulan di sini ada paling akhir dalam museum, jadinya Das Kunstmuseum ya. Dan lain sebagainya. Tinggal kamu kerjakan di situ. Nomor terakhir adalah Arbeitswelten. Nah, Arbeitswelten ini seperti biasa, pasti ada dialog dan lain sebagainya. Kamu tinggal kerjakan. Terus di sini sudah mulai belajar tentang adjektif deklinasi yang unbestimmte Artikel. Terus membuat lagi ein Gespräch, ein Shelter, dan lain sebagainya. Terus kamu membuat kata kerjanya dalam bentuk yang lebih pas gitu kan. eh terus ya lebih banyak lagi Gespräche selain daripada adjektif deklinasi.
terus membuat surat dan lain sebagainya. Present atau preteritum lagi diulangin karena di aduan ini akan kamu dimintakan untuk mengkoreksi atau memahami perbedaan present, perfect, preteritum dan lain sebagainya. Terus M order N ini sebenarnya kosakata, terus tips dalam bertelepon dan lain sebagainya. Word building lagi, komposita. Nah, kamu di sini lihat kira-kira mana yang cocok sesuai dengan artinya dan lain sebagainya ya. Udah sampai situ aja. Oke, ada yang mau ditanyakan bab 1 sampai bab 6? Bisa? Kalau bisa, boleh langsung dikerjakan. Adrian, Brain, halo. Ya, Frau. Oke. Adrian, Adrian, halo. Adrian, bis sudah? Halo, Adrian, bis sudah? Adrian, Nonoh dah? Oke. Saya, kita, Adrian, Ya, Frau. oke, masih di situ? Masih, Frau. Oke, alias kelar? Penjelasan 1 sampai 6? Ya. Oke. So, masih punya waktu 1 jam lagi. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu, ya, let's say, sampai besok pagi, kawan-kawan melengkapi. Nanti saya periksa 1 sampai 6. Terus jam 10 pagi maksimal ya. Supaya jam 12 saya bisa kasih kamu feedback balikan dari pekerjaan kamu plus pembahasannya dalam bentuk record gitu. Siap, Adrian Unjuno? Iya, Frau. Oke, Brand, siap? Ya, Frau. Oke, sip. Oke, silahkan dikerjakan kawan-kawan. Kalau bisa dicicil satu kapitel biar saya bisa langsung nggak sekaligus apa namanya seblek per 6 ya. Kalau misalnya kayak tadi Adrian, bab 1 udah frau, bab 1-nya dulu kirim ke saya biar saya bisa koreksi ya. Jangan lupa dikasih nama filenya biar tidak tertukar. By travel chat aja ya, reach aja ke saya. Gitu, oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhirin dulu biar besok bisa saya sharingkan jawabannya beserta dengan pembahasannya by record, gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi, kawan-kawan? Cukup, Frau. Cukup. Oke, jangan lupa dikerjakan. Kumpulkan paling lambat besok jam 10 ya, Adrian, Brand, Dankeschön. Danke, Frau. Danke, Frau.